Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ketemu lagi dan kita akan mendiskusikan lagi dari jurnal yang sudah Bapak Rizal berikan. Dan kebetulan kelompok kita ini kebagian judul jurnal yaitu Kehujanan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam. Yang di jurnal itu menerangkan tentang hukum-hukum negara sebagai sumber hukum Islam kan. Di sini tadi udah dapat 3 pertanyaan nih. Yang pertama, kenapa hukum Islam tidak bisa selalu diterapkan di setiap negara? Menurut teman-teman. Mungkin bisa dimulai dari saya sendiri, boleh? Menurut saya sendiri, kenapa hukum Islam tidak bisa selalu diterapkan di setiap negara? Karena tidak semua negara menganut ajaran Islam dan tidak semua bisa mengikuti hukum Islam karena hukum Islam itu perlu diajarkan. Terus, tidak semuanya negara itu beragama Islam. Kan agama itu ada banyak kan di sudut negara. Ada yang ateis pula kan. Jadi ya kalau negaranya tidak semuanya mayoritas Islam, terus dia menganut hukum Islam, maka masyarakatnya tuh nggak akan paham gitu tentang hukum yang negara tersebut, gitu menurut aku. Mungkin bisa ditambahkan, Farul, Dina, teman yang lain. Ya, menurut saya pribadi, kenapa sih hukum Islam nggak bisa diterapin di suatu negara? Nah, ya bener banget karena nggak semua masyarakat yang ada di negara itu beragama Islam gitu. Banyak juga agama-agama lain yang ada di negara itu sehingga ya kalau agama dari seseorang ini bukan Islam, dikasih hukum Islam ya nggak akan nyambung gitu. Jadi percuma aja kalau kita menerapkan suatu hukum Islam kalau yang di dalamnya masyarakatnya ya bukan Islam semua gitu. Kecuali di dalam satu kasus bukan di dalam negara, lebih spesifik lagi dalam daerah gitu. Seperti di Indonesia kita punya Aceh yang emang mayoritas bahkan hampir semua di daerah Aceh itu agamanya Islam gitu. Jadi di sana kita bisa nerapin hukum Islam ya sesuai syariat Islam gitu. Karena ya hampir semua, mungkin semua masyarakat yang ada di situ adalah Islam gitu. Jadi nyambung ketika Islam dan dikasih hukum Islam ya bisa diterapin gitu. Itu sih. Itu dari Arul. Lanjut dulu ya ke Dina deh, Dina. Dina boleh berpendapat? Oke, kalau menurut aku di sini ada 2 pemikiran ya dari Wahba Az-Zuhaili sama pemikiran dari Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Kalau dari Wahba Az-Zuhaili ini hukum negara yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah apabila negara tersebut dalam memutuskan dan membentuk undang-undangnya berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi kayak emang udah diputuskan sama negara itu gitu. Kalau misalnya negara itu nggak memutuskan pakai hukum Islam ya kan nggak bisa ya, kan kembali lagi sama tadi bahwa tidak semua orang itu menganut agama Islam. Terus ada lagi menurut pemikiran Syed Muhammad Rashid Ridho, menurutnya hukum yang tidak membela kebenaran dan meninggalkan keadilan dan meniadakan kemudaratan tidak boleh dipatuhi tidak boleh dipatuhi dan apabila dilaksanakan dianggap sebagai orang kafir, zalim dan fasik. Takutnya kalau misalnya pakai hukum Islam, orang-orangnya itu masih zalim, itu kan kayak ya tadi benar kata Fahrul, kalau nggak nyambung ya kayak semisal kita ada bank, seharusnya kan kita kan pakai bank syariah kalau misalnya dari hukum Islam, tapi sekarang kan ada pengajuan kredit, ada pengajuan hutang kayak gitu. Kalau misalnya pakai hukum Islam kan kayak gitu nggak boleh. Sedangkan ya kembali lagi kan nggak semuanya Islam. Sebenarnya kayak semua pendapat menurut aku akhir-akhirnya sama deh, kembali ke pendapat bahwa nggak semua orang itu menganut agama Islam. Nanti jadinya nggak nyambung sama nanti kan hukumnya beda kalau misalnya
di hukum Islam itu mencuri itu di apa? Tangannya dipotong atau gimana? Kalau misalnya hukum kita itu kan ya di penjara ataupun didenda kayak gitu kan. Jadinya ya tadi itu takutnya nggak nyambung. Menurut aku gitu. Jadi ini juga termasuk ke dalam ajaran Islam yang toleransi ya. Nyambung juga ke situ. Baik, buat Putri, silakan untuk berpendapat. Jadi dilanjut ke Zidan. Kalau aku sih sama kayak Dava, karena di masyarakat Indonesia tidak semua beragama Islam. Jadi Putri sependapat nih sama Dava ya. Tidak semua negara itu agamanya Islam. Oke, terakhir Zidan. Kalau kita pakai hukum Islam pasti bertentangan sama kepercayaan orang lain sih. Soalnya hukum di setiap agama beda-beda kan. Ya itu, itu aja sih. Pasti di setiap agama juga di kitab-kitabnya pasti diajarin hukum. Nah, hukumnya itu tidak semuanya sama dengan hukum yang diajarkan di agama Islam gitu ya. Ya. Oke. Pertanyaan 1 sudah terjawab ya. Terus kita nyinggung nih, kan kemarin di feedback materi 4 ini ada pertanyaan tentang mazhab. Nah itu juga kan sama hukum Islam, tapi hukum Islam terhadap ibadah. Kita singgung sedikit nih ya. Tadi ada pertanyaan nemu itu, kenapa orang tidak wajib untuk bermazhab? Boleh? Siapa dulu yang berpendapat? Silakan. Oke, menurut saya kenapa seseorang tidak wajib bermazhab? Pertama, kalau kita cari tahu dulu definisi dari mazhab itu adalah kan pandangan dari seorang imam atau pendapat dari seorang imam terhadap hukum agama gitu kan. Jadi karena basicnya adalah pendapat dan pendapat itu berasal dari ya seorang manusia juga gitu yang bisa salah dan bisa benar. Jadi baik lagi kita masing-masing apakah kita ingin memeluk mazhab atau tidak ingin memeluk mazhab, yaitu baik lagi kita masing-masing. Karena kita juga bisa berpendapat dari hukum Islam yang kita pelajari sendiri gitu. Ketika ada orang yang bermazhab, ya boleh-boleh saja, kalau enggak ya boleh-boleh juga, karena basicnya mazhab itu adalah sebuah pendapat dari seorang imam yang belum tentu benar dan belum tentu salah, bisa keduanya lah, masih bisa kita terima juga bahwa kita juga bisa berpendapat sendiri tentang hukum agama Islam gitu, baik dari hadis, baik dari Al-Quran gitu. Jadi seseorang nggak wajib bermazhab, boleh-boleh aja, karena mazhab adalah pandangan dari seorang imam atau pendapat dari seorang imam tentang hukum agama gitu. Jadi sehingga kita juga bisa berpendapat dan ya mempunyai pandangan sendiri terhadap hukum Islam ini gitu sih. Oke, boleh mendapatkan sedikit ya. Kalau menurut aku sih, karena mazhab itu kan untuk menggampangkan orang awam untuk beribadah. Kalau orang awam harus ibadah tapi harus ngerti gimana tata caranya dan harus memahami yang ada di dalam Al-Quran, itu kan pasti susah kan ya. Harus ada gurunya juga, nggak bisa belajar sendiri. Kan tapi kalau kita mengikuti mazhab, kita juga bisa belajar sendiri gitu. Soalnya mazhab itu ringkasan dari tata cara ibadah yang ada di Al-Quran menurut aku gitu. Jadi untuk menggampangkan orang awam untuk beribadah. Jadi disambung oleh Dina, boleh dilanjutkan pendapatnya tadi tentang kenapa orang tidak wajib untuk bermazhab. Menurutku karena masih ada hukum yang lebih diwajibkan untuk diikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti itu. Dan bisa saja atau ada tambahan lain? Mungkin teman-teman yang lain. Zidan mungkin mau menambahkan untuk pertanyaan kedua.
biar tidak terjadi tatabu al-khos. Zidan Putri, boleh berpendapat? Ya, kalau menurut aku setiap muslim itu wajib bermazhab dan tidak wajib bermazhab bagi apabila mengikuti imam-imam tertentu. Oke. Nah, itu aja Putri atau mau ditambahkan sedikit? Ya, gitu aja. Yuk, Zidan. Untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya, kenapa orang tidak wajib untuk bermazhab? Pendapat Zidan itu bagaimana? Karena jika seseorang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu, maka dalam keadaan seperti ini wajib sih. Menurut Zidan wajib gitu. Ya, Alasannya? jika Hah? Nggak jelas suaranya deh. alasannya buat orang yang kurang mampu belajar agama, caranya yang ngikutin mazhab. Oh. Baiklah. Oke, di pertanyaan kedua sudah berpendapat semua. Ada satu pertanyaan lagi nih di hukum mazhab dalam beribadah. Tadi dipertanyakan oleh Dina, kalau nggak salah itu, bolehkah kita mencampur dua mazhab dalam ibadah kan? Betul Dina pertanyaannya? Iya, benar sekali. Oke, yang pertama saya izin menjawab ya. Menurut saya menggabungkan dua mazhab dalam beribadah itu tidak boleh, agar tidak terjadi tatabu al-rukhas atau mencari yang mudah, atau tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan. Jadi biar umat Islam itu tidak memilih yang gampang dalam beribadah. Kayak misalnya dia ada mazhab ini, dia awalnya mazhab Hanafi, terus langsung ke mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i menurut dia itu lebih gampang, itu tidak boleh. Contohnya itu seperti seseorang berwudu menurut mazhab Syafi'i dengan mengusap sebagian atau kurang dari seperempat kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah atau bukan mahramnya. Dan langsung sholat dengan mengikuti mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudu. Berarti dia akan mengambil gampangnya kan. Dia males wudu lagi, makanya dia mengambil dari mazhab Hanafi gitu. Itu tidak boleh karena awalnya dia sudah mengikuti mazhab Syafi'i. Itu menurut saya. Agar tidak mengambil gampangnya. Untuk teman-teman yang lain boleh menambahkan. Dipersilahkan. Oke. Kalau menurut saya pribadi, boleh nggak seseorang menganut beberapa mazhab sekaligus? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, karena yang tadi mazhab itu basicnya, dasarnya adalah pendapat, ya jadi kita boleh-boleh aja gitu, sekaligus menganut beberapa mazhab itu. Karena kita bebas gitu. Ya bebas saja buat kita sebagai pribadi menganut beberapa mazhab, karena jika kita menganut beberapa mazhab, ya kita bisa memilih yang mana nih yang nyaman buat kita, yang kira-kira terbaik buat kita, sehingga kita beribadah itu dengan baik, dengan nyaman, dengan maksimal gitu. Walaupun ya mazhab itu antara 1 dan 2 bisa saja bertentangan gitu. Tapi menurut saya pribadi menganut beberapa mazhab sekaligus boleh-boleh aja, karena kita tinggal memilih nih yang mana yang kiranya
mazhab ini untuk kasus ini cocok buat kita, baik buat kita, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal, dan gimana mazhab yang lain untuk kasus yang lain bermanfaatnya buat kita. Pokoknya kita maksimal dengan menggunakan mazhab ini gitu sih. Apakah ada tambahan lagi buat Fahrul? Sudah cukup? Cukup. Oke, boleh Dina untuk memberikan pendapat dari pertanyaannya. Kalau aku setuju sama Dava, karena kan takutnya kalau misalnya kedua mazhab tersebut digunakan dalam suatu kasus tertentu, nanti takutnya malah pendapatnya kayak bertabrakan gitu loh. Yang satu ada imam yang memperbolehkan, yang satu tidak memperbolehkan. Nah, benar juga kata Dava, kalau misalnya digabungkan, takutnya nanti umat Islam jadinya memilih yang lebih gampang, maksudnya kayak apa ya, bahasa kasarnya kayak memanjakan gitu loh. Kan kita kan harus mengikuti mana aturan yang menurut kita benar dari awal gitu loh. Kalau misalnya kita udah kepepet, ternyata kita tiba-tiba kayak sok pindah mazhab, kalau menurut aku nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya kalau kita emang berpindah itu nggak apa-apa. Tapi bukan pada saat kita lagi ada kondisi yang benar-benar kayak mengharuskan tiba-tiba pindah gitu, enggak juga gitu. Itu kan apa ya, kayak mencampurkan gitu. Tapi kalau kita pindah mazhab, kalau menurut aku nggak apa-apa, tapi kalau mencampurkan nggak boleh. Takutnya nanti ada pendapat yang beda, terus nanti malah jadinya kayak ini pendapat siapa lagi gitu. Kan para imam itu buat mazhab kan dengan penelitiannya, dengan belajarnya gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita suka mencampur-campurkan, nanti malah apa ya, kayak pahala kita tuh kayak nggak sih, tambah kayak bingung gitu. Ya. Jadi menurut Dina boleh berpindah mazhab tetapi tidak boleh untuk menyampurkan. Misalkan kita udah wudhu yang tadi contohnya udah aku bilang gitu kan. Dalam satu ibadah tidak boleh mencampurkan dua mazhab. Tetapi kalau mau pindah mazhab ya pindah dari sebelum dia mau beribadah gitu. Oke. Untuk Putri dan Zidan boleh berpendapat di pertanyaan ketiga ini. Silakan. Kalau aku sih sama kayak Dava. Nah, karena dalam suatu ibadah itu tidak boleh mencampur suatu mazhab. Oke, Putri, terima kasih. Dan terakhir Zidan nih. Yuk Zidan berpendapat di pertanyaan terakhir dan kita akan menyudahi diskusi. Nggak boleh sih, karena ketentuannya aja udah beda gitu. Lu ibarat lu naik motor kan nggak mungkin pakai ban mobil. Beneran? Benar. Kalau pindah boleh, kalau mencampurkan nggak boleh. Kayak Dina sih. Oke, kita mendapatkan pendapat yang berbeda-beda nih. Ya, supaya itu kan pendapat pribadi masing-masing. Dan yang mau ditambahkan lagi atau kita sudahi saja diskusi sore ini? Cukup. Untuk kesimpulan bagaimana Dina dari diskusi hari ini? Oke, jadi kesimpulannya kan ini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kenapa seseorang tidak wajib bermazhab itu untuk pertanyaan pertama, kenapa hukum Islam tidak bisa selalu diterapkan di negara Islam? Maksudnya di setiap negara, itu karena tidak semua orang itu menganut agama Islam, dan juga takutnya seseorang yang tidak menganut agama Islam tersebut tidak paham dengan hukum Islam gitu. Terus nanti juga takutnya hukumnya jadi tidak nyambung ya antara hukumnya dan juga masyarakatnya.
Untuk pertanyaan kedua, yaitu kenapa seseorang tidak wajib bermazhab, itu karena mazhab itu diperuntukkan untuk menggampangkan orang awam untuk belajar tentang agama. Terus juga masih ada hukum yang lebih diwajibkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pendapat lain itu karena dari definisi mazhab sendiri adalah pandangan imam terhadap agama. Jadi kita kayak masih dari situ kita masih bisa berpendapat dan berpandangan. Untuk pertanyaan ketiga, apakah boleh mencampurkan dua mazhab? Ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dan ada yang boleh. Kalau yang boleh itu Fahrul bilang kalau misalnya karena kan tadi itu mazhab adalah sebuah pendapat dari imam, terus kita juga bisa milih mana yang lebih nyaman sama kita. Terus untuk pendapat yang tidak boleh itu karena agar umat Islam tidak menggampangkan suatu perkara gitu. Terus juga takutnya kalau misalnya pendapatnya bercampuran nanti malah menghasilkan pendapat baru yang tidak bisa dipertimbangkan benar atau salahnya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Oke, terima kasih buat Dina untuk kesimpulannya. Dan diskusi kita udah berakhir. Kita bacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudahi diskusi sore ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, Ye.